Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan Ibu bahas mengenai pertemuan ketiga mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntan dengan tema lingkungan etika dan akuntansi. Ya, teman-teman kemarin sudah Ibu infokan untuk mencari terlebih dahulu mengenai materi ini supaya jika Ibu jelaskan dan kalian ada pertanyaan bisa kita diskusikan di forum ya. Langsung saja Ibu mulai. Oke. Lingkungan etika dan akuntansi. Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan, atau lebih tepatnya keuntungan adalah hal yang pokok bagi kelangsungan bisnis. Walaupun keuntungan bukan merupakan tujuan satu-satunya, jelas ya. Ada lagi tujuan yang lain selain meraih keuntungan. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk. Kenapa? Pertama, keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Kedua, tanpa memperoleh keuntungan, tidak ada investor yang bersedia menanamkan modalnya, dan karena itu tidak akan terjadi aktivitas ekonomi yang menjamin kemakmuran untuk si perusahaan. Terakhir, keuntungan memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga dapat menghidupi karyawan-karyawannya. Paham sampai sini ya? Slide selanjutnya. Nah, hal yang paling pokok untuk membunuh persaingan suatu perusahaan bisa merebut dan mempertahankan kepercayaan konsumen, dan tentunya ini bukanlah hal yang mudah, karena dalam pasar yang bebas dan terbuka, di mana beragam barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga dan mutu yang kompetitif, sekali konsumen merasa dirugikan, mereka akan berpaling dari perusahaan tersebut. Pasti ya, kalau misalnya kita membeli barang atau jasa atau merasakan jasa ada ketidaksukaan, pasti kita langsung cepat komplain atau kita langsung nggak gunain lagi. Misalnya kita beli makanan yang nggak enak, pasti besok nggak akan beli lagi. Atau mungkin pelayanan yang tidak enak, besok nggak akan pesan lagi di restoran itu atau misalnya di cafe tersebut gitu. Hal ini akan memiliki efek berantai yang mempengaruhi konsumen lainnya, sehingga lama-kelamaan jika perusahaan tidak berhati-hati, mereka akan dijauhi oleh semua konsumen, dan ini sangat disadari betul oleh semua perusahaan. Kepercayaan konsumen hanya mungkin dijaga dengan memperlihatkan citra bisnisnya sebagai bisnis yang baik dan bersikap etis. Di sini ada pendekatan stakeholder, ini berarti orang yang membutuhkan laporan keuangan, ya, atau orang yang memiliki tujuan, ya kan? Pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif. Tujuannya apa di sini? Bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Dasar pendekatan ini adalah bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu kegiatan itu terlibat di dalamnya, ya, karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak kepentingan mereka juga harus diperhatikan dan dijamin. Yang kedua adalah pendekatan pemerintah. Ya, di sini peran bahkan campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas prinsip no harm, yaitu bahwa demi menegakkan keadilan no harm, pemerintah harus campur tangan. Karena itu, dalam sistem ekonomi pasar, pemerintah dibatasi perannya hanya pada tingkat minimal, tetapi sekaligus efektif. Minimal karena pemerintah dibatasi perannya hanya pada 3 tugas utama. Yang pertama, tugas melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan
dari setiap anggota lainnya atau tugas menjamin keadilan secara ketat. Yang ketiga, tugas membangun dan mengelola pekerjaan-pekerjaan umum tertentu dan lembaga-lembaga umum tertentu yang tidak bisa dijalankan oleh swasta karena tidak menguntungkan tetapi sangat berguna bagi kehidupan bersama. Syarat utama untuk menjamin sebuah sistem ekonomi pasar yang adil adalah perlunya suatu peran pemerintah yang merupakan kombinasi dari prinsip no intervention dan prinsip campur tangan, khususnya demi menegakkan keadilan. Jadi di sini pemerintah juga ikut andil dalam menegakkan ekonomi pasar yang bersikap adil. Ya, mungkin dengan undang-undangnya seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana sih lingkungan etis untuk akuntan profesional? Gitu kan? Timbul dan berkembangnya profesi akuntan di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sebagaimana seharusnya sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur. Dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Jadi profesi akuntan publik inilah masyarakat, kreditur, dan investor mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa masyarakat, yaitu ada jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-asuransi. Oke, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-asuransi? Kita jelaskan dulu sebentar ya. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi keputusan. Kalau jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contohnya jasa atestasi ini audit, pemeriksaan, review, dan prosedur yang disepakati. Kalau jasa non-asuransi itu merupakan jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat atau misalnya tidak memberikan keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau yang lainnya. Contohnya jasa non-asuransi itu yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik, misalnya jasa kompilasi, ada jasa perpajakan dan jasa konsultasi. Ya, di sini profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan sehingga masyarakat keuangan memperoleh informasi keuangan yang handal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi, terutama untuk investor. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan itu terpercaya dan bisa dipercayai, jadi bisa dipertanggungjawabkan ya untuk dipakai oleh tadi para stakeholder yang membutuhkannya ya. Praktik bisnis yang tidak beretika. Nah, banyak sekali sekarang praktik-praktik bisnis ada yang beretika dan tidak beretika. Apa sih gitu kan? Praktik bisnis yang kayak gimana sih yang tidak beretika? Ya kan? Praktik bisnis yang dijalankan selama ini masih cenderung mengabaikan etika dan rasa keadilan dan kerap kali diwarnai praktik-praktik bisnis yang tidak terpuji. Ya, hal ini mengindikasikan bahwa di sebagian masyarakat telah terjadi krisis moral dengan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Praktik bisnis yang tidak beretika
Di dalamnya terdapat masalah-masalah etika yang timbul. Nah, di sini sudah ada 5 masalah etika yang biasanya timbul dalam praktik bisnis. Apa aja? Ada suap, ada diskriminasi, ada penipuan, ada pencurian, ada paksaan. Bahasanya udah nggak asing ya di telinga kita ya, di telinga teman-teman. Mungkin perusahaan-perusahaan kecil pun ada masalah etika seperti ini. Nggak cuman perusahaan yang besar, yang lingkupnya besar, tapi mungkin di sekeliling kita pun atau mungkin kita pun merasakannya. Ya kayak teman-teman kan udah hampir sebagian bekerja ya di perusahaan atau mungkin di instansi lain, pasti ada yang merasakan seperti ini atau mungkin teman-temannya juga merasakan seperti ini. Coba kita bahas di sini ya. Yang pertama, masalah etika yang pertama adalah suap. Suap itu adalah tindakan berupa menawarkan, membeli, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pimpinan atau penjabat dalam melaksanakan kewajiban publik atau kewajiban untuk masyarakat ya. Suap dimaksudkan di sini adalah untuk memanipulasi seseorang dengan memberi pengaruh. Paham nggak di sini? Ya, untuk membeli pengaruh. Pembelian ini dapat dilakukan baik dengan membayar sejumlah uang atau barang, maupun pembayaran kembali setelah transaksi terlaksana. Suap kadangkala itu bingung ya buat dibilang suap atau ada ya istilah halusnya tanda terima kasih kayak gitu kan ya. Pemberian cash atau penggunaan dapat dengan mudah dimasukkan dengan cara suap. Tetapi pemberian hadiah tidak selalu dapat disebut sebagai suap, tergantung dari maksud dan respon yang diharapkan oleh pemberi hadiah. Contohnya misalnya, contoh kecil lah kayak misalnya di kampus gitu kan. Bu, ini ada kue buat ibu gitu kan misalnya, tapi saya bisa perbaikan ya bu. Nah itu dibilang suap atau bukan tuh ya? Atau misalnya sogokan ya kan, kadang bingung gitu kan. Kalau sudah dikasih seperti itu, ada rasa yang timbul ada rasa tidak enak jika kita tidak melakukan apa yang si pemberi inginkan seperti itu. Ya, makanya kalau orang yang beretika dikasih tidak dikasih tetap melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, tidak akan berpengaruh. Kalau memang dikasih ya diambil, malah kadang ada beberapa yang ditolak, nggak mau nerima kayak gituan gitu kan. Ya sudah dibawa pulang saja kayak gitu. Karena kita bahas diskriminasi. Diskriminasi ini perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Ya, suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara yang disukai atau tidak. Diskriminasi, contohnya lagi apa ya? Misalnya gini, dulu ibu punya temen, dia itu orang Cina ya dulu tuh ya. Jadi kalau misalnya orang Chinese, jadi kalau misalkan orang Chinese melakukan kesalahan, misalnya itu nyerem mobilnya, kayak mobil, terus nyerempet orang gitu kan, itu habis-habisan dihujat gitu kan, maksudnya karena terus dimintain uang yang besar tanpa negosiasi gitu kan. Berbeda terbalik sama misalnya kalau misalnya orang bukan Chinese gitu kan, melakukan kesalahan, biasanya diajak negosiasi dulu tanpa marah-marah, atau misalnya lagi tanpa langsung minta uang seperti itu ya. Atau misalnya di tempat pekerjaan deh, ibu yang ngalamin misalnya di tempat pekerjaan itu rata-rata kalau misalnya orang-orangnya sekitar sana orang Chinese, dia merekrut karyawan pasti yang lebih diutamakan itu orang Chinese
ya, dibanding orang di luar Chinese misalnya gitu kan, orang Islam gitu. Dia tahu kalau misalkan agamanya Islam sama orang yang beragama Chinese, pasti yang diterima orang Chinese dulu, dan gajinya pun biasanya agak beda yang ditawarkan, lebih besar orang yang Chinese dibanding orang di luar Chinese. Seperti itu diskriminasi juga kan ya, biasanya disebutnya, karena tidak memperlakukan secara setara, tidak memperlakukan secara adil gitu, padahal dalam lingkup yang sama. Penipuan, penipuan itu tindakan memperdaya atau menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. Jelas ya, penipuan-penipuan itu misalnya, Bu, tolong kirimin saya uang, saya disenang di kantor polisi, gitu-gitu kan penipuan tuh. Ya, percaya masih ada aja yang ketipu kan, kasihan tuh ya kan, suruh transfer gitu-gitu. Ya, jadi hati-hati. Itu juga tidak beretika melakukan penipuan. Ada lagi pencurian. Nah, kalau pencurian di sini tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti itu bisa fisik ataupun konseptual. Jelas ya, maling, ya kan? Pencurian. Paksaan. Paksaan adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman yang berupa untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu. Ya, jadi misalnya tekanan di sini, misalnya dia harus melakukan sesuatu yang tidak seharusnya di luar kondisi, ya kan? Kalau misalnya dia tidak mau melakukan paksaan, ya kan, melakukan yang disuruh sama atasannya, ya padahal itu melanggar etika, ya konsekuensinya apa? Dia akan dipecat gitu kan, atau misalnya malah jabatannya diturunkan. Jadi dia harus mengikuti apa yang atasannya mau. Ya mungkin teman-teman di sini yang sudah bekerja sudah paham, ya kan, padahal itu sudah melanggar etika yang tidak seharusnya, tapi pimpinan kita menyuruh kita seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah masalah etika di situ ya. Penyebab masalah etika itu apa aja? Tadi kan masalah-masalah etikanya. Sekarang penyebabnya itu apa gitu kan? Penyebabnya di sini ada opportunity, pressure, dan rationalization. Ya, mungkin di awal sudah ada menjelaskan sedikit ya di materi kedua kemarin, pertemuan kedua. Jadi kita bahas lagi di sini. Opportunity itu apa? Opportunity itu kesempatan, ya kan? Jadi 3 penyebab ini biasanya disebut dengan fraud triangle. Apa sih? Gitu kan? Disebut dengan segitiga kecurangan. Ya. Penyebab terjadinya adalah penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, kita bahas opportunity itu. Opportunity adalah situasi yang membuka kesempatan atau peluang pelaku secara leluasa untuk dapat melakukan suatu kecurangan. Biasanya itu terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, atau misalnya ketidakdisiplinan, atau tidak ada mekanisme audit. Ya, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang, serta sikap apatis yang dilakukan antar pegawai. Di antara elemen fraud segitiga ini, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap fraud. Tindakan fraud kesempatan ini terjadi karena peraturan atau SOP yang lemah. Jadi nggak ada tuh yang namanya pengawasan yang ketat atau prosedur yang rapi gitu kan, masih amburadul lah istilahnya. Sehingga pengendalian internal juga lemah dan berjalan tidak semestinya. Bagaimana pencegahan
fraud dari faktor kesempatan ini itu yaitu dia dengan perbaikan peraturan secara berkesinambungan dan otomatis pelaksanaan pengadaan dimulai dari pengenalan tender. Selain ketentuan umum tersebut, ada banyak teknik pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan pemerintah. Ya, jadi di sini kalau misalnya si organisasi atau instansi itu SOP-nya tidak rapi, maka kesempatan untuk melakukan masalah pelanggaran etika tuh makin banyak. Ya, makanya biasanya jarang sekali, masih agak kecil lah kemungkinan diminimalisir masalah etika dengan adanya penerapan SOP atau prosedur kerja yang baik. Seperti itu ya. Sekarang kita bahas segitiga kecurangan yang selanjutnya adalah pressure, tekanan. Ya, motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan yang bisa saja dikarenakan tuntutan gaya hidup atau misalnya ketidakberdayaan untuk soal keuangan atau mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Ya, jenis kecurangan ini bersifat eksternal dan internal. Kalau eksternal itu misalnya kita ada beban hutang atau tagihan yang harus segera dilunasi. Keinginan tersebut ya kan dikarenakan tingginya hutang atau adanya hutang itu dikarenakan keserakahan kita cara berlebihan, atau misalnya kita mau bawa barang-barang yang mewah-mewah atau barang-barang yang branded padahal tidak sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Atau juga misalnya kita melakukan perilaku terlarang, contohnya kita ketergantungan narkoba atau misalnya lagi berjudi kan, seperti itu, sehingga beban hutangnya tinggi ya kan, tekanan hutang tuh ada gitu kan. Atau misalnya tekanan internal dalam bentuk misalnya beban kerja yang terlalu tinggi atau kesibukan yang terlalu padat untuk mencapai target finansial perusahaan. Ya, tadi kan yang pertama tekanan kita dikejar-kejar sama hutang. Kalau eksternal, kalau internal tuh dari faktor perusahaan sendiri, misalnya kerjaan kitanya tuh banyak banget, ditekan untuk menyelesaikan misalnya tender berapa perusahaan, mengejar target yang tidak wajar gitu misalnya. Jadi kita yang dikejar-kejar tuh, tekanannya tuh dari si perusahaan tuh untuk mencapai target si perusahaan. Kita yang ditekan, misalnya kita sebagai salah satu orang penting lah gitu kan, yang bisa menargetkan keuntungan. Jadi kita sampai lembur, pulang pagi tiap hari. Nah, itu juga merupakan penyebab masalah etika yang tidak baik ya. Terus yang terakhir adalah rationalization. Apa itu? Ya, sikap atau karakter atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan curangnya. Paham nggak? Jadi maksudnya, oh itu oke kok kita lakuin gitu maksudnya. Itu masih benar kok kita lakuin karena kan begini. Selalu ada alasan untuk setiap kecurangan yang dia lakukan yang menurut dia anggap benar. Contoh misalnya gini, kita tuh selalu merasa bahwa kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan lebih besar dari kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Misalnya perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi kalau misalnya kita ambil sedikit aja, ya nggak apa-apa lah gitu kan. Toh perusahaan juga masih untung lumayan. Kita tilep sedikit, misalnya kita buat kebijakan akuntansi atau misalnya lulus akuntansi supaya menguntungkan kita gitu kan, tanpa diketahui oleh si pimpinan, itu kan nggak boleh gitu kan. Tapi menurut kita nggak apa-apa lah,
masih untung ini kok si perusahaan, itu pembenaran. Atau misalnya gini, gaji yang rendah dibandingkan dengan beban kerjanya, dan masa kerja kita ini cukup lama, jadi merasa berhak mendapatkan lebih dari teman kita dapetin. Contoh misalnya kita berdua masuknya sama, atau misalnya masuknya duluan kita, ya kan, teman kita ini yang duluan dinaikkan jabatannya gitu kan, disupport untuk naik jabatan oleh pimpinan kita, padahal kita duluan nih paling lama gitu kan, kita duluan yang senior gitu kan, terus dipromosikan jabatannya tuh teman kita, padahal sebenarnya memang teman kita kemampuannya lebih bagus gitu kan, atau misalnya lebih difungsikan, lebih sering menghasilkan keuntungan buat si pimpinan, makanya si pimpinannya bangga sama teman kita, tapi kita nggak suka gitu kan, kita merasa kita ini yang paling penting gitu kan, kita ini yang paling lama kerjanya, harusnya gue duluan dong yang diangkat, gajinya harusnya gue dong yang paling besar gitu, sedangkan pandangan si pimpinan tidak seperti itu pembenarannya. Nah, itu adalah penyebab masalah etika yang paling banyak ada di sekeliling kita. Ibu yakin ya, secara sadar ataupun tidak sadar itu ada di sekeliling kita ya, mungkin teman-teman juga merasakannya ya. Oke, selanjutnya lingkungan etika dan akuntansi, belajar dari masa lalu profesi akuntansi ya. Di sini ada ada kasus WorldCom. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang bahas pada saat kemarin, Ibu suruh mencari pelanggaran kasus etika, ya kan? Ada teman-teman juga menjawab kasus WorldCom karena ini paling familiar ya, paling sudah banyak yang sudah banyak dibahas, yang orang bahas. Ya kan, sudah bisa baca sendiri di sini kasus WorldCom, ya. Terus kaitannya apa dengan etika bisnis ya, dan kasus Enron juga yang sudah sangat familiar. Pasti kalau misalnya pelanggaran etika bisnis dan profesi akuntan pasti langsung masuk Enron dan WorldCom ya. Kalian bisa baca sendiri di sini karena sudah ada yang dibahas kemarin ya, teman-teman juga sudah ada yang paham masalahnya kenapa gitu kan. Nah, sekarang bagaimana lingkungan etika di Indonesia? Kan tadi kan kalau WorldCom dan Enron kan di luar. Sekarang bagaimana konteksnya kalau di Indonesia? Di Indonesia memiliki konteks yang sangat berbeda dengan Amerika Serikat. Peran pemerintah di sini di Indonesia relatif lebih besar dibandingkan peran bisnis. Lembaga pasar modal masih relatif belum terinstitusionalisasi. Sebagian besar bisnis masih merupakan perusahaan keluarga, di mana pemegang saham pengendali adalah pendiri si perusahaan. Sebagian bisnis menjadi tumbuh, berkembang berkat bantuan pemerintah atau hubungan istimewa dengan pemerintah yang berkuasa. Jadi di sini peran pemerintah ini masih paling besar, ya kan, untuk menghasilkan keuntungan dari si perusahaan. Nah, risikonya apa? Risikonya kalau misalnya di suatu negara peran pemerintah yang paling besar itu berarti apa? Korupsi, ya kan? Selanjutnya, nah sekarang ini kan kalau kemarin itu kalau yang tadi kasus Enron dan WorldCom itu pelanggaran etika bisnis terhadap profesi akuntan, di mana dia menyalahgunakan laporan keuangan yang ada untuk menghasilkan keuntungan. Kalau ini contoh dari pelanggaran etika terhadap lingkungan. Jadi nggak cuman nggak cuman lewat laporan keuangan, tapi terhadap lingkungan juga akan merugikan masyarakat ya, atau konsumen sebagai pemakai dari produk tersebut. Nah, di sini kita akan bahas PT Megasari Makmur, produsen obat nyamuk hit ya. Udah pada tahu ya obat nyamuk hit?
Obat nyamuk hit di sini diproduksi oleh PT Megasari Makmur. Dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Parah kan? HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga diklorvos, zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Udah lama ya. Ini contoh yang sudah lama. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan terhadap menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Nah, setelah kita buat pelanggaran etika contohnya, selanjutnya analisis kasus HIT. Ya, analisisnya apa? Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran perusahaan. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, mengesampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produk. Dalam kasus HIT sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga. Padahal, bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernafasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya, tetapi seharusnya perusahaan juga memikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen, memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen selain memberikan harga yang murah dan dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya. Jadi di sini ada prinsip pelanggaran prinsip ketidakjujuran. Ya kan, walaupun harganya murah, ternyata di dalamnya terdapat zat-zat berbahaya yang merugikan konsumen, ya, terutama yang menggunakannya dan yang menghirupnya. Ya kan, pasti kalau kita misalnya menyemprotkan obat anti nyamuk secara tidak sengaja kita akan menghirup zat tersebut. Ini analisisnya nih ya. Nah, bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan dan tindakan pemerintah seperti apa, gitu kan? Di sini pihak produsen menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT. Ya kan, aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Pada tanggal 8 September menyatakan bahwa produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, tanggal 22-nya Departemen Kesehatan mengeluarkan izin untuk menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia. Jadi pemerintah langsung di stop dan dari si perusahaan dia mengeluarkan produk baru dengan zat-zat yang aman untuk dihirup oleh si konsumen, ya, sehingga diizinkan oleh pemerintah dan mulai disetujui pendistribusiannya.
Nah, selanjutnya apa yang kita dapat dari kasus HIT? Ya kan, dari tadi kasusnya, analisisnya, penyelesaian masalahnya. Jadi pelajarannya apa di sini? Dari kasus etika bisnis terhadap lingkungan. Ya, PT Megarsari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maafan itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megarsari Makmur yaitu prinsip kejujuran di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Dan perusahaan juga tidak memberitahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu, baru kemudian dapat dimasuki atau digunakan ruangan tersebut. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja pada jalurnya. Di sini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya. Karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Ya jelas ya, ini pelajarannya apa. Jadi seharusnya si perusahaan itu saat dia mendistribusikan produk, melakukan pengenalan terlebih dahulu. Produknya apa, ada zat-zatnya apa, terus cara pemakaiannya seperti apa, harus pakai masker pada saat menyemprot atau seperti apa. Dikasih edukasi dulu masyarakat, supaya pada saat penggunaan mereka sudah melakukan dengan baik, sesuai dengan yang sudah diedukasikan dari si perusahaan. Ya, jangan cuman menjual produk, cuman bilang ini produknya murah, aman, dan ternyata ada zat yang berbahaya. Nah, berarti kan itu sudah menyalahi etika, tidak ada prinsip kejujuran di dalamnya. Ya, makanya sekarang produk-produk yang diiklankan itu banyak yang menginfokan isi kandungannya apa aja. Itu kan terus ada cara penggunaannya seperti apa. Jadi lengkap di belakang produk itu ditulis edukasi untuk si konsumen. Kenapa? Karena kalau misalnya ada korban atau misalkan ada penyalahgunaan dari si produk, itu yang dirugikan si perusahaan sendiri, membuat si konsumen tidak akan percaya lagi kepada si perusahaan yang akhirnya akan memperkecil keuntungan si perusahaan. Oke, sampai sini. Ini contoh etika bisnis dalam lingkungan ya. Nah, sekarang Ibu ada tugas kelompok buat kalian, buat 5 kelompok dengan anggota bebas, yang penting sama rata ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 kelompoknya, orangnya misalnya ada 20 orang, berarti 20 bagi 5, jelas ya, atau misalnya 25 orang, 25 bagi 5, berarti 5 orang satu kelompok. Nah, kalian analisis kasus pelanggaran etika bisnis terhadap lingkungan yang terupdate, cari yang terbaru yang ada di baru-baru ini, itu kasus pelanggaran etika bisnis terhadap lingkungan PT apa, produknya apa. Ya, setelah kalian analisis, kalian buat bagaimana penyelesaian masalahnya. Ya, dan pelajaran apa yang dapat diambil menurut kelompok kalian. Simpel aja, singkat aja videonya, diterangkan dalam bentuk PPT dan dikirimkan ke GCR, perwakilan saja. Tuliskan nama kelompoknya. Ya, paling lambat minggu depan. Nanti minggu depan Ibu bahas ya, kalau misalnya minggu depan tidak ada sidang, kita pakai Google Meet. Tapi kalau misalnya ada sidang masih biasa pakai GCR ya. Oke, terima kasih banyak.
Semoga apa yang disampaikan untuk materi ini dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman.